Universitas Gadjah Mada (UGM) digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah. UGM mengatakan bahwa tidak menemukan data. UGM tidak punya pegangan untuk itu. Semakin kuat bahwa memang ijazah itu. Halo pemirsa dan sahabat sarang informasi, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat dan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini ada kabar yang sangat menghebohkan, yaitu UGM digugat ribuan triliun oleh pengacara ternama yaitu Komarudin Simanjuntak. Gugatan ini tidak lain tidak bukan terkait dengan ijazah Jokowi yang dugaannya UGM menyembunyikan atau melindungi ijazah Jokowi. Dan hanya gara-gara satu lembar ijazah, akan tetapi rakyat dibikin gaduh. Oleh karena itu pengacara ternama ini yang peduli terhadap bangsa lalu menggugat UGM karena ketidaktransparan terhadap masyarakat. Ini adalah karena Jokowi. Ini yang bikin parah dan bikin gaduh Indonesia karena satu orang itu. Dan bisa memecah belah kita semua. Ini kita kejar terus. Kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan supaya masyarakat ini tidak gaduh. Jadi gugatan kita itu karena adanya kegaduhan, makanya kita gugat UGM. Sebenarnya isu mengenai tentang dugaan ijazah palsu ini tidak akan sepanjang ini atau tidak akan sampai ke sejauh ini. Bahkan beberapa gugatan-gugatan pun muncul. Dan jika ketransparan pun dikedepankan oleh pihak Jokowi sendiri atau pihak UGM, seharusnya anak bangsa tidak akan sampai dihadap-hadapkan. Bahkan perdebatan terjadi di ruang publik hampir setiap hari-harinya. Bukan hanya perdebatan saja yang terjadi di ruang publik, akan tetapi yang terjadi saat ini pun kita semua tahu. Ada beberapa anak bangsa yang harus ditersangkakan. Masyarakat sampai terheran-heran apa yang ada di benak Jokowi dan apa yang ada di benak UGM jika memang ijazah Jokowi asli. Kenapa mereka harus mengambil langkah-langkah yang sulit, padahal banyak sekali langkah-langkah yang humanis, banyak sekali langkah-langkah yang sangat mudah. Tidak harus menempuh jalur hukum, tidak harus mengeluarkan biaya banyak, pikiran dan tenaga tentunya juga pasti akan terkuras. Akan tetapi mereka mengambil pilihan itu sehingga masyarakat pun jadi semakin tidak percaya, bahkan semakin yakin bahwa dugaannya ijazah Jokowi palsu. Tak hanya itu saja yang dilakukan oleh UGM. Putusan KIP yang memenangkan gugatan rakyat pun dilawan. KIP sudah memutuskan bahwa ijazah Jokowi milik badan publik, tapi UGM tetap ngotot mengajukan keberatan dan mengajukan banding ke PT UN. Jadi jangan salahkan rakyat jika rakyat semakin meyakini bahwa ada sebuah dugaan kong kali kong antara UGM dengan Jokowi. Dua lembaga pendidikan seperti UGM yang dimana mempunyai sejarah yang begitu besar, sejarah yang begitu panjang di negeri ini, melakukan sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Atas putusan KIP tanggal 10 Maret 2026 kemarin, yang dimana diputuskan bahwa UGM kalah dan harus membuka 20 dokumen atau berkas yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Apakah UGM menerima itu? Ternyata UGM tidak melakukan putusan itu, bahkan mengajukan gugatan ke petun atas putusan atau vonis dari KIP itu sendiri. Luar biasa, sebuah lembaga pendidikan yang punya nama besar bukan melakukan sebuah tindakan yang dimana mencerminkan dunia pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas klaim dia bahwa ijazah Jokowi itu asli katanya, tapi membuka 20 dokumen saja mereka tidak berani lakukan dan malah melakukan gugatan ke petun atas vonis dari KIP itu sendiri. Apa sebenarnya ada di pikiran dari pihak UGM itu sendiri? Tindakan yang dilakukan oleh UGM dengan mengajukan gugatan atas vonis dari KIP itu sendiri, selain semakin meyakinkan masyarakat bahwa Jokowi memang tidak punya ijazah yang sah dari UGM, diarakukan keaslian ijazah Jokowi, yang dilakukan oleh UGM juga menyalahi aturan bagaimana tata cara mengajukan gugatan atas vonis KIP yang. Lalu apa sebenarnya kepentingan UGM dan tujuan UGM sehingga mati-matian melindungi ijazah Jokowi? Sebenarnya masalah ijazah Jokowi bukan masalah asli atau palsunya yang dipegang oleh Jokowi saat ini, karena memang belum terbukti keaslian dan kepalsuannya. Akan tetapi yang dipertanyakan yang sangat krusial saat ini mengenai tentang bagaimana cara Jokowi mendapatkan ijazah tersebut yang beredar di media sosial saat ini. Apakah ijazah tersebut didapatkan dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan proses akademik yang benar? Walaupun katanya Jokowi saat ini memegang ijazah, tapi pertanyaannya, dari manakah ijazah tersebut didapatkan?
Dan apakah ada dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu sah dan ijazah Jokowi itu asli? Lalu, ini hal yang paling mengerikan. Bagaimana jika ijazah Jokowi ternyata didapatkan dari tempat lain bukan dari UGM? Dan sesuai kabar yang beredar, ijazah Jokowi buatan Pasar Pramuka. Dari situlah kejanggalan-kejanggalan ijazah Jokowi diuji oleh masyarakat. Dokumen yang digunakan, entah itu ijazah itu adalah boleh dikatakan alas hak ya, dokumen tertinggi seseorang. Dia memperoleh ijazah itu dia sarjana itu sudah paling tidak final. Tapi sebelum mendapat ijazah itu harus ada dokumen-dokumen pendukung. Seperti ijazah Jokowi itu tidak serta-merta ijazahnya itu ada, tapi ada dokumen-dokumen pendukungnya seperti KHS, KRS, terus catatan KKN-nya dia. Terus yang paling penting yang kami lihat adalah soal dokumen ketika ijazahnya itu diminta untuk dilegalisir. Ya, dilegalisir untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan untuk Presiden RI 2 periode. UGM mengatakan bahwa tidak menemukan data bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya, melegalisasi ijazahnya di UGM untuk kepentingan pejabat publik. UGM tidak punya pegangan untuk itu. Semuanya, karena itulah dugaan kami semakin kuat bahwa memang ijazah itu diduga palsu ya, diduga palsu karena UGM tidak memegang itu. Dan memang di data legalisirnya itu, ijazah yang dilegalisir itu yang kami peroleh dari KPU ya, KPU DKI ya, dan KPU pusat, itu tidak ada tempusnya, tidak ada tanggal dan tahunnya ya di situ. Jadi semakin kuat, semakin membenarkan bahwa memang UGM tidak menemukan. Karena saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya melegalisasi ijazah saya S1 S2, saya S1 S2 di UGM untuk kepentingan saya sebagai dosen dan sebagai advokat. Itu pasti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, dan siapa yang menandatangani. Dan saya tanya juga semua teman-teman angkatan alumnus UGM, alumni UGM, bahwa mereka ketika melegalisasi ijazahnya itu pasti ada tempusnya, ada waktunya. Tapi aneh, ijazah Jokowi ini dilegalisasi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sebagai abdi negara, ya, sebagai wewenang tertinggi, sebagai pelaksanaan dari trias politika, yaitu eksekutif, kepala eksekutif presiden. Legalisasi ijazahnya tidak ada tempusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, dan tidak ada tahunnya. Nah, ini semakin menguatkan dugaan bahwa memang ijazah beliau ini palsu. Ya, kami tidak mengatakan palsu, tapi kami menduga keras. Ya. Sehingga di tempat ini kami salut kepada Dr. Tifa sama Pak Roy untuk tidak RJ. RJ itu artinya apa? RJ itu kan substansinya adalah mengakui ijazah Jokowi itu asli, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang bersukaria itu setelah RJ terus memaki-maki Roy dan Tifa, termasuk kami ini. Dan itu saya salut kepada mereka. Sesuai dengan temuan-temuan yang sudah berkembang, memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di ijazah Jokowi. Ada beberapa di antaranya, yaitu saat beberapa masyarakat mendapatkan salinan atau legalisir ijazah Jokowi dari beberapa lembaga, yaitu dari KPU. Ada beberapa hal yang janggal di sini tentunya. Hal ini memang tidak bisa dibantah oleh UGM, bahkan UGM sendiri pun pastinya akan menghindar tentang hal ini karena tidak ditemukan tanggal, bulan, dan tahun dilegalisir ijazah Jokowi. Maka pantas saja hingga saat ini UGM terus-menerus melakukan perlawanan dan seakan-akan terus membela Jokowi, karena mungkin bisa jadi UGM takut kedoknya terbongkar. Jika UGM tidak ada keberpihakan terhadap Jokowi, seharusnya UGM transparan dan lebih mementingkan kepentingan rakyat. Ini adalah karena Jokowi. Ini yang bikin parah dan bikin gaduh Indonesia karena satu orang itu. Dan bisa memecah belah kita semua. Ini kita kejar terus. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan? Tidak ada kop lembaga UGM-nya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPD seperti itu? Ya nggak bisa, Pak. Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu, karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM.
Ya kan PPID-nya kan juga di SK-kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM, Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang tanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi, nggak bisa sembarangan. Pak, begini, pada saat melakukan uji konsekuensi, kan misalnya yang Bapak uji adalah KHS. KHS-nya kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal. Tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan, Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti. 100%, 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan pengecualian kan kalau dibuka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Begitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Di saat sidang KIP pun sudah kelihatan bahwa UGM tidak mampu menjawab cecaran-cecaran dari Ketua Majelis KIP. Dari sinilah masyarakat bisa menilai sebenarnya bagaimana dengan sekelas UGM bisa seperti itu. Bahkan acak-acakan jika kita melihat saat sidang di KIP. Dari beberapa banyaknya kejanggalan-kejanggalan pun akhirnya muncul dan banyak sekali opini masyarakat bahwa dugaannya ijazah Jokowi palsu dan terjadi banyak sekali perdebatan-perdebatan di masyarakat hingga kegaduhan-kegaduhan di masyarakat muncul dan keresahan-keresahan pun timbul di masyarakat sehingga ada seseorang yang peduli terhadap bangsa karena kegaduhan ini akhirnya pengacara kondang yaitu Komarudin Simanjuntak pun mengajukan gugatan kepada UGM yaitu 1.000 triliun. Ya saya kira nanti kita buktikan di pengadilan. Saya kira gugatannya jelas sekali bahwa kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan ada tidaknya supaya masyarakat ini tidak gaduh. Iya, seperti itu. Nah, jika UGM tidak mampu membuktikan atau dia tidak menghadirkan dokumen-dokumen yang kita minta, ya disitulah kita menggugat secara negara mengalami kerugian material, makanya kita tuntut 69 triliun kepada UGM. Jadi gugatan kita itu karena adanya kegaduhan, makanya kita gugat UGM supaya dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang diminta oleh masyarakat. Karena ini kelihatannya ada keterus-terangan. Jadi saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 4 Ayat 4. Ya, di mana saya melihat ada sekelompok masyarakat yang ke UGM tapi katanya tidak diperlihatkan dokumen-dokumen yang ada. Andai kata diperlihatkan kan selesai masalah. Memang sangat wajar sekali jika ada gugatan-gugatan yang dilakukan oleh Bang Komarudin Simanjuntak karena Bang Komarudin Simanjuntak pengacara kondang ini tentunya peduli terhadap bangsa yang saat ini sedang atau sering terjadi kegaduhan-kegaduhan gara-gara ijazah dan gara-gara satu lembar kertas ijazah saja akan tetapi tidak ada selesai-selesainya. Bahkan harus ada beberapa anak bangsa yang harus dilaporkan dan akhirnya menjadi tersangka. Apakah Jokowi menginginkan hal tersebut dan menginginkan ada anak bangsa yang dipenjara? Seharusnya Jokowi sebagai bapak bangsa yang harus merangkul rakyatnya dan tidak mungkin seorang bapak atau seorang ayah harus melaporkan anaknya. Dan seharusnya Jokowi bisa memberikan yang terbaik buat anak bangsa ini dan harus menjaga ketertiban dan harus menjaga sebuah kerukunan. Seharusnya seperti itu. Akan tetapi apa yang terjadi saat ini
Ada beberapa anak bangsa yang harus dilaporkan, bahkan sudah terjadi terdakwa hingga akhirnya duduk di kursi pesakitan. Lalu bagaimana tanggapan kalian di video ini? Silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar video ini. Apa pendapat kalian? Tuliskan di kolom yang sudah saya sediakan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.